Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Rabbi yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat syahadat. Ya alhamdulillah. Salawat salam, marilah kita dipanjurkan pada tokoh visioner yang berpangkat Rasulullah, berbicara Habibullah, putra dari Nabi Abdullah. Beliau adalah Habibana wa Syafi'ina wa Khalilina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan semua umatnya yang telah menegakkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan akan sampai kelak kepada kita sekalian dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya di dunia yang ada. Hadirin hadirat rahim. Berikutnya saya di sini izinkan saya ingin bertausiah dengan tema tidak tinggalkan orang-orang yang berpuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa seperti orang-orang sebelummu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin dirahmati, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, dan juga ada beberapa tingkatan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu shaum awam, puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Al-imsaku an-amri wa syurbi wal jumai wal qai'i afdal. Artinya puasa orang awam itu puasa menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, dan entah yang bisa sengaja. Jikalau di antara kita masuk poin yang pertama, maka kita masuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Qurba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'aths." Yang artinya banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala karena puasanya hanya menahan haus dan lapar saja. Jikalau di antara kita masuk dalam tingkatan yang pertama, mari tingkatan lain tingkatan yang kedua, yaitu shaumul khawas, puasanya orang khusus. Bagaimana puasanya orang khusus? Puasanya orang khusus bukan hanya menahan haus, bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan nafsu, tapi puasanya orang khusus yaitu menahan anggota tubuh agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mata kita jaga agar tidak melihat dengan syahwatnya. Hidung kita, telinga kita, lisan kita jaga agar tidak berdusta dan berbohong. Hadirin hadirat jamaah rahimah. Lanjut yang ketiga yaitu shaumul khawas bin khawas, puasanya orang spesial. Bagaimana puasanya orang spesial? Puasanya orang spesial bukan hanya menahan haus, menahan lapar, menahan nafsu, dan menahan anggota yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi puasa orang spesial itu puasa hati. Bagaimana puasa hati? Hati kita senantiasa ingat pada Allah, hati kita senantiasa berzikir pada Allah, dan pikiran kita tertuju pada akhirat. Jikalau seseorang sudah masuk dalam tingkatan yang mudah, jika sedikit saja dia lalai
dan akhirnya kita akan digolongkan dan di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Alamin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.